Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita lanjutkan kajian kita di halaman 148. Baik, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Thumma adabun jalilun qad nabbahtu alaihi fi kitabi fiqhut ta'amul baina az-zawjain 'ala al-abawain an yulahidanihi wa yuqimanihi fil usrati ala wa huwa ma amara Allah bihi haitsu qala subhanallah. Lagi-lagi di sini teman-teman kita diajak oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala untuk memperhatikan surah An-Nur ayat 58 dan 59. Subhanallah. Dan kemarin juga saya sudah berpesan kepada ibu-ibu, tolong yang pada punya anak perempuan, ya jangan lupa untuk mengajarkan surah An-Nur dan surah Al-Ahzab, ya subhanallah. Karena ini penting sekali. Ya. Dan di sini Syekh mengatakan, ya, saya sudah menjelaskan tentang sebuah adab yang mulia ini, adabun jadilun, di mana beliau juga punya kitab yang lain. Di antaranya kitabnya beliau adalah Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain, atau adanya hubungan suami istri, bagaimana suami istri ya saling menghormati, saling memuliakan, bagaimana kehidupan suami istri. Ini beliau juga punya kitab yang lain yang beliau karang. Dan beliau mengatakan hendaklah kepada orang tua al-abawain di sini adalah kedua orang tua, hendaklah mereka memperhatikan ya keluarganya. Di antaranya apa ya akhwat? Diperhatikan surah An-Nur, ya dipajarkan. Kalau ada seorang ayah maka ini wajib hukumnya mengajarkan surah An-Nur ini kepada anak-anaknya. Karena ini berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai seorang ayah mereka hanya mencukupkan diri untuk mengajarkan sesuatu yang umum-umum saja atau yang hanya bermanfaat untuk dunianya. Padahal ilmu agama itu jauh lebih penting untuk anak-anak kita. Dan seharusnya seorang ayah maupun ibu dia mengajarkan ini, subhanallah. Karena kalaulah bukan kita yang mengajarkan, maka siapa yang akan mengajarkan? Ya, dan kelak kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti teman-teman di dalam surah An-Nur ini, subhanallah, ya, kita diajarkan bagaimana anak-anak itu meminta izin ya kepada kita kapan waktunya. Dan juga di dalam ayat lain nanti dalam bab izin ini disebutkan bahwa hendaklah orang-orang yang akan memasuki rumah orang lain maka dia meminta izin. Ada dalam surah An-Nur ayat 27. Jadi Masya Allah, komplit dalam surat An-Nur, ya kita bisa mempelajari beberapa hukum Allah Azza wa Jal. Ya kalau dalam surah An-Nur yang akan kita pelajari, yaitu ayat 58 dan 59, ini berkaitan dengan izin memasuki kamar orang tua. Kalau dalam surah An-Nur ayat 27, ini berkaitan dengan memasuki rumah yang bukan rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Subhanallah. Dan ini bagian dari adab ya teman-teman. Adab itu penting sekali untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana kita belajar adab?
dari apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan ini subhanallah ya, benar-benar kita nih memang harus mengetahui betul ya kapan kita meminta izin memasuki rumah orang lain, bagaimana pula kita harus benar-benar beradab ketika menjadi tamu, ya Masya Allah. Dan ini semuanya diajarkan di dalam agama kita. Nah, di dalam surah An-Nur ini teman-teman, ya, surah An-Nur ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Apa di sini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil adalah kita orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka kita harus melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hari ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperhatikan surah An-Nur ini. Ya, maka Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah budak-budak kalian, yaitu hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang kalian miliki. Ya, jadi di sini zaman dulu kala itu ada orang-orang yang memang memiliki banyak sekali budak ya. Maka ini juga perlu diperhatikan bagi para tuan-tuan yang dulu memiliki budak ya. Kemudian kepada siapa juga Allah Azza wa Jalla memberitahu kita, walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Dan kepada lam yablughul hulum, itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lam yablughul hulum itu adalah orang-orang yang belum baligh di antara kamu. Jadi mungkin anak-anak yang mumayyiz ya, yang usianya sekitar 7 tahun itu termasuk dari orang-orang yang belum baligh. Ya, orang-orang yang belum baligh ya, atau belum mencapai usia kedewasaan, karena kalau baligh itu berarti sudah dalam Islam. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada remaja, yang ada adalah masa anak-anak, ya, masa pemuda dan masa dewasa. Maka orang-orang yang dia menuju masa muda ya, maka mereka hendaklah meminta izin. Berapa kali dalam sehari? Salasa marrat ya, 3 kali. Ini penting banget nih ya. Kapan saja waktunya? Jadi anak-anak yang belum balik ataupun budak-budak ketika akan memasuki kamar tidur ya, atau kamar orang tua mereka, maka mereka meminta izin dalam sehari semalam itu sebanyak 3 kali ya, subhanallah. Kapan saja? Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri. Yang pertama adalah sebelum masuknya waktu subuh ya, sebelum masuknya waktu subuh. Dan subhanallah, kita tahu teman-teman, sebelum waktu sholat subuh itu biasanya keadaan orang tua dalam keadaan ya baru bangun dari tidur ya. Dan ini juga dikhawatirkan ya, orang tua yang ada di dalam kamar itu sedang terbuka auratnya. Maka kan biasanya kalau orang tidur di malam hari kan mengenakan pakaian yang yang tidak biasa dipakai ya. Jadi ada baju tidur khusus tuh ya. Dan mungkin kalau bagi kita para istri punya baju di depan suami. Nah, itu dia. Nah, maka anak-anak yang akan memasuki kamar orang tuanya, maka ia pun harus meminta izin terlebih dahulu, ketuk pintu. Kapan ketuk pintu? Ketika mereka akan memasuki kamar orang tua sebelum subuh. Ya, subhanallah. Dan kita beritahu kepada anak-anak, nak, kalau mau ke kamarnya Ummah, nak, kalau mau ke kamar Abi atau ke kamar Abati, maka izin dulu. Ya, kapan waktunya? Kalau sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu maka izin dulu. Kemudian kapan lagi? Nah, kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan ya teman-teman. Jangan
langsung, kadang kalau anak-anak itu kan kalau misalnya kita langsung memberitahu, kadang mereka juga masih tahap lagi memproses, lagi loading gitu ya. Jadi kita pelan-pelan ya, coba kalau misalnya adik, kakak mau masuk ke kamarnya Umi, adabnya itu adalah meminta izin. Kapan itu? Sebelum subuh, diterapkan dulu. Kalau sebelum subuh ternyata memasuki kamar Umi, kamar Abi, maka ya minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Kemudian yang kedua, kapan waktu untuk meminta izin? Yang kedua, kita beritahu adalah wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Ya, ketika kita menanggalkan pakaian luar kita di tengah hari. Nah, ini dia. Jadi, biasanya teman-teman, ketika siang hari di waktu istirahat, kita itu kan kadang istirahat siang, kita tidur siang itu kan kita dalam keadaan juga memakai baju yang khusus gitu ya. Maka sebelum anak-anak kita memasuki kamar orang tuanya, mereka pun hendaklah mengetuk pintu. Ya, kalau memang mereka memasukinya di tengah hari, ya. Dan biasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hina tad'una siyabakum." Dan biasanya kalian itu mengganti pakaiannya, yang meletakkan pakaiannya. Maksudnya adalah ketika kita menanggalkan pakaian luar rumah. Maksudnya di luar yang biasa kita pakai kan, kita kan punya beberapa pakaian ya. Ada pakaian yang kita pakai untuk keluar rumah, ada pakaian yang kita pakai di dalam rumah, ada juga pakaian yang kita pakai spesial di depan suami kita. Ya Masya Allah, perempuan itu luar biasa ya Masya Allah. Dan jikalau ya waktu kita istirahat seperti tadi waktu duhur, maka itu saatnya anak-anak ketika akan memasuki kamar kita, maka mereka meminta izin terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ini kita juga pelan-pelan ya teman-teman ajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini bagi yang tidur di tengah hari ya. Kalau yang nggak tidur ya berarti kita tidak ada, kamar kita kan nggak ditutup ya. Dan yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah wa mim ba'di sholatil isya, setelah salat isya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menafsirkan dalam tafsir beliau ya, surah An-Nur ayat 85 ini, kata beliau ya, dan setelah ba'dal isya, setelah salat isya, di mana biasanya orang tua setelah sholat isya mereka masuk ke kamarnya dan bersiap-siap untuk tidur. Dan ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman. Tidur cepat, bangun cepat. Tidak seperti keadaan zaman kita sekarang, yang mana kita tahu di zaman sekarang ini banyak orang malamnya dipakai untuk begadang. Tapi bukan untuk belajar ilmu agama, namun untuk nongkrong-nongkrong di kafe. Ya, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya tengah malam baru tidur jam 1, jam 2, dan bangun setelah matahari terbit. Dan ini menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa-apa yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad itu adalah sesuatu yang tidak baik. Coba saja kalau ada orang setiap hari tidurnya di pertengahan malam gitu ya, maka lambat laun organ-organnya pun akan rusak gitu ya. Karena memang organ tubuh ini memiliki jam istirahat, ya, memiliki waktu yang harus kita perhatikan. Tubuh memiliki hak. Dan kita sebagai hamba Allah yang diberikan amanah untuk merawat tubuh kita, hendaklah kita memperhatikan. Ya, Rasulullah SAW beliau itu mempercepat tidur beliau. Ya, bahkan kalaulah tidak ada keperluan setelah isya, maka kita hendaklah tidur dengan cepat. Jadi sholat isya dulu, baru setelah itu ya kita tidur dan bangun ya tepat misalnya jam 2 ya, maka ketika itu langsung berqiyamul lail, subhanallah. Dan ini 3 waktu untuk anak-anak kita meminta izin kepada orang tuanya. Kapan? Ketika akan memasuki kamar orang tua. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, salasu auratil lakum. Ya, dan itu adalah 3 aurat bagi kamu. Ya,
Thalasu auratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahum ba'dahun. Tidak ada dosa atas kalian dan juga tidak atas mereka, maksudnya tidak atas anak-anak selain dari 3 waktu itu. Jadi selain dari 3 waktu itu, anak-anak boleh misalnya mau memasuki kamar kita ya, karena memang itu adalah waktu-waktu yang biasanya kita pun sedang tidak istirahat. Ya, tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Ya, tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Mereka melayani kamu, ya sebagian di antara kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, ya, Syekh Sulaiman Al-Asqar, beliau mengatakan tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Kata beliau, tawafuna 'alaikum, mereka melayani kamu, yaitu mereka para budak, ya, boleh di selain 3 itu melayani kalian. Maka tidak mengapa mereka masuk ke ruangan ya majikannya di luar waktu 3 ini tanpa izin. Mungkin untuk membereskan kamarnya, untuk ya bersih-bersih, ya itu boleh. Ba'dukum 'ala ba'd. Ya, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya adalah saling melayani. Subhanallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyambung ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Subhanallah. Dan ini penting ya teman-teman. Apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Subhanallah. Dan ini bagian dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kadzalika, ya, yubayyinullahu lakumul ayat. Dan demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi intinya ya akhwat, bahwa 3 waktu ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Ya nak, 3 waktu kapan itu? Sebelum sholat subuh, di siang hari ketika waktu istirahat, dan setelah sholat isya. Ya, maka ketika akan memasuki kamar orang tua harus minta izin. Dan untuk selain 3 waktu itu boleh. Ya subhanallah. Dan ini bagian dari apa yang diajarkan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui maslahat hamba-hambanya. Allah Maha bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup surah An-Nur ayat 58 ini ya teman-teman, ya. Wallahu alimun hakim. Maksudnya di sini al-alim adalah zat yang maha mengetahui tentang maslahat bagi hamba-hambanya. Al-hakim, Allah Azza wa Jalla maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam menetapkan hukum-hukum syariat bagi kita. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau tadi saya sebutkan ya, anak-anak yang belum mencapai usia balik berarti lebih-lebih kepada anak-anak yang sudah masuk usia balik. Maka Syekh Sa'di mengatakan anak-anak yang sudah masuk usia balik, ya Masya Allah, mereka pun hendaklah meminta izin terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar orang tuanya. Subhanallah. Subhanallah. Dan subhanallah ya teman-teman, ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang diajarkan di dalam Islam untuk menjaga semuanya. Ya khawatir anak-anak kalau tiba-tiba melihat ayah bundanya misalnya mohon maaf ya, sedang memakai baju khusus yang dipakai di depan suami istri, ataupun mungkin misalnya ya mohon maaf tidak berbusana, maka ini pun akan memberikan dampak yang tidak baik bagi anak-anak. Ya subhanallah. Jadi subhanallah ya teman-teman. Jadi dalam ayat ini hina tad'una thiyabakum menunjukkan bahwa ketika kita tidur juga kita boleh ya mohon maaf untuk melepaskan baju ya, karena di sini dijelaskan ya subhanallah hina tad'una thiyabakum. Hina tad'una thiyabakum artinya kita boleh meletakkan baju ya, kalau itu memang hanya di kamarnya ada suami istri. Beda kalau ada anak-anak ya. Hanya suami istri saja. Ya subhanallah. Dan ini harus saya jelaskan karena memang hal-hal yang demikian harus kita ketahui. Ya, jadi dan kita tahu teman-teman bahwa anjuran tidur siang itu juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi kalau dalam bahasa kita itu namanya qailulah. Itu adalah anjuran untuk tidur siang. Subhanallah ya. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, kaum muslimin itu kan sudah bangun dari pukul 2 dini hari misalnya ya, Masya Allah. Maka perlu juga istirahat. Kapan istirahatnya? Bukan di pagi hari. Tapi istirahatnya, subhanallah, adalah ketika di pertengahan hari. Atau disebut dengan qailulah. Ya. Nah, Rasulullah SAW ini mengajarkan kita untuk beristirahat di siang hari ya akhwat. Ya karena memang subhanallah banyak mengandung manfaat untuk tubuh kita. Jadi memang kebiasaan yang banyak dilupakan oleh umat Nabi kita Muhammad SAW adalah qailulah. Padahal qailulah ini kalau kita meniatkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arab, qailulah itu adalah tidur pada pertengahan siang. Ya. Dan As-San'ani, Imam San'ani dari Yaman, beliau mengatakan al-qailulah huwal istirahat nisfun nahar. Ya, adalah istirahat pada pertengahan siang, dan ini juga bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa ya akhwat? Hikmahnya kita menyelisih syaitan. Karena syaitan itu tidak pernah tidur siang. Ya subhanallah. Dan ini subhanallah hikmahnya ya. Jadi Rasulullah mengatakan qilu fa inna syayatin la taqil. Qailulah lah, istirahatlah di siang hari. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah qailulah, tidak pernah istirahat di siang hari. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau tuh sangat-sangat perhatian dengan qailulah. Pernah suatu hari beliau sedang duduk-duduk di depan rumah bersama kawan-kawannya, maka ketika tengah hari beliau mengatakan ya, bangkitlah kalian untuk tidur siang. Ya qumu, ya maksudnya bangkit untuk tidur siang. Fa inna baqiya fahuwa lisyaitan. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya kalaulah tidak tidur siang maka itu ya kita meninggalkan bagian untuk syaitan ya. Jadi memang subhanallah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari ini ya, dari segi kesehatan, ternyata tidur siang juga bisa meningkatkan daya ingat. Masya Allah ya teman-teman, ini luar biasa, subhanallah. Dan kita itu kan kalau sudah terbangun dari sebelum subuh, kadang sudah lelah gitu kan ya. Nah ini sebenarnya tidur siang ini juga bisa membantu kita untuk lebih mengaktifkan ya, lebih produktif untuk menjalani sisa-sisa hari gitu loh. Daripada dipaksakan kita lelah dalam beraktivitas, lebih baik kita tidur sejenak ya, entah itu 15 menit ataupun setengah jam. Itu lebih enak, ya, lebih enak ketika bangun tuh fresh gitu ya, Masya Allah. Dan juga ternyata tidur siang juga bisa mencegah penyakit jantung, Masya Allah ya teman-teman. Jadi yakinilah bahwa apa yang Rasulullah SAW anjurkan untuk kita tuh semuanya ada hikmahnya, Masya Allah. Tidak ada satupun yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya yang tidak mengandung hikmah. Semuanya mengandung hikmah, Masya Allah ya, subhanallah. Baik, kemudian di sini kita lanjutkan Nur ayat 59. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladziina min qablihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, dan juga bagi anak-anak yang sudah al-hulum, berarti sudah balik, ya sudah balik, maka hendaklah bagi mereka untuk meminta izin. Nah, ini nih teman-teman, kita nih kadang masih bingung ya, apa sih di antara tanda-tanda balik? Ya di antaranya apa? Biasanya kalau kita merujuk ke kitab-kitab yang masuk dalam mazhab Imam Syafi'i, maka biasanya ya di antara usia balik itu tanda-tandanya ya sudah mencapai usia 15 tahun, tanda-tandanya. Sudah ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah ini juga boleh kita jelaskan ke anak-anak yang sudah mau balik. Nah nanti kalau ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan jangan takut. Yaitu berarti kamu sebentar lagi akan balik ya. Dan ini kita loh teman-teman, ya kita ajarkan. Kadang anak-anak kan bingung loh, kenapa kok mohon maaf ya ada rambut tumbuh di kemaluan. Saya harus menyampaikan ini ya. Dan subhanallah lebih baik anak-anak kita bertanya kepada kita
daripada bertanya kepada orang lain. Nggih mboten? Iya kan ya? Baik. Dan juga tanda balik, ya kalau tadi kan sebelum balik, tanda balik biasanya untuk anak-anak perempuan itu ditandai dengan datangnya haid. Ya, datangnya haid. Dan untuk anak laki-laki biasanya ditandai dengan ihtilam. Apa itu ihtilam? Bermimpi keluar, ya bermimpi kemudian keluar mani setelah dia bangun dari tidur. Ya subhanallah. Nah, di sini berarti kita sudah ada dua pembagian ya teman-teman. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa Allah membagi anak-anak itu ada yang tamyiz, ya usianya, maka dia harus meminta izin pada 3 waktu ini. Dan anak-anak yang sudah balik, dia juga harus meminta izin. Satu lagi, ya ada anak-anak yang belum tamyiz. Biasanya belum tamyiznya usia 5 tahun, 6 tahun. Ini biasanya dia kadang belum mengetahui gitu loh, belum membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam hal ini mereka pun ya diperbolehkan untuk tidak meminta izin. Jadi yang meminta izin adalah anak-anak yang di usia tamyiz dan anak-anak yang sudah baligh. Masya Allah ya. Baik, kemudian coba perhatikan teman-teman. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga sama, ya. Apa kata Allah mengatakan? Adzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, kita lanjut di kitab ya. Fa'arsyadullahu subhanahu wa ta'ala ala bawain ila adabin rafi'in wa huwa ta'lim abnaihima mumayyizain alladhina lam yablughul huluma an yasta'zinu alaihima fi hadhihi al-awqati tsalasah. Ya hendaklah bagi para orang tua Allah tunjukkan, nah ini juga penting, jadi bagian dari pengajaran kepada anak-anak kita, mengajarkan adab yang, menjunjung adab yang tinggi. Subhanallah teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Islamlah satu-satunya agama yang benar-benar memperhatikan untuk hal-hal yang sedetail ini. Ya, kenapa? Agar tidak banyak terjadi perzinahan. Ya, kan kita pernah dengar kan, ada anak berzina dengan ibu kandungnya, ada anak berzina dengan bapak kandungnya, ya kan? Dan untuk menjauhkan hal-hal itu, Islam telah menegakkan aturan yang jelas kapan anak itu meminta izin, ya Masya Allah, untuk memasuki kamar kedua orang tuanya. Subhanallah. Di waktu 3 ini kata Syekh, kapan itu? Fi madinnatil inkishafil aurat, di waktu-waktu biasanya aurat tersingkap, wa khala'us siyab, dan di waktu-waktu baju sedang tidak dipakai. Ya, kapan? Min qabli sholatil fajri, sebelum masuk waktu sholat fajar. Artinya berarti dalam hal ini ya Masya Allah dijelaskan sebelum waktu sholat subuh. Yang kedua, hina tad'una thiyabakum minadh dhahira, di siang hari ketika waktu istirahat siang. Min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Ya, 3 waktu ini mereka meminta izin. Fal ghalib anna ar-rajul wa zawjatu yankashifani fi hadhihi al-awqat. Fal ghalib itu adalah kebanyakan, mayoritas ya, suami istri biasanya dia dalam 3 waktu ini terbuka auratnya. Wahia auqat ya madinatun lil jima'. Subhanallah. Dan di sini teman-teman, Syekh mengatakan bahwa kalau kita bisa ambil kesimpulan, maka di sini ya adalah waktu yang biasanya mungkin yang namanya suami istri sedang melakukan hubungan suami istri. Fa'amarul abawan an yu'allimal atfal al-mumayyizin alladhina lam yablughul hulum al-istizan alaihima fi hadhihi al-awqati tsalasah. Ya. Dan bagi orang tua, ya hendaklah mereka mengajarkan kepada atfal, kepada anak-anak mereka, ya, mumayyiz. Tadi mumayyiz itu usia-usia 7 tahun, ya, kapan itu usia-usia 7 tahun, mereka hendaklah diajarkan meminta izin untuk 3 waktu ini. Faqad yadkhulul walad an tadkhulal bin ala abawayhima fi hadhihi al-awqat. Wa yajidul walidain ala halatin yukriha an yuraha alaiha min intikash aw iljima aw nahwa dhalik. Ya. Subhanallah teman-teman. Jadi ada kalanya seorang anak ya ketika dia melihat orang tuanya itu sedang tidak memakai baju, mohon maaf, atau dia melihat orang tuanya sedang mengenakan baju tidur, maka terkadang mereka memiliki pikiran-pikiran yang itu sebenarnya pikiran-pikiran yang tidak baik gitu loh. Maka dari itu untuk menangkal itu semuanya,
maka hendaklah kita memberikan aturan yang jelas di dalam rumah masing-masing. Ya subhanallah. Dan khawatir kalau misalnya anak-anak kita tiba-tiba melihat orang tuanya dalam keadaan tidak berbusana, mereka pun akan kaget dan akan mempraktekannya apa yang baru dilihatnya di depan orang lain. Ya misalnya, fayakhrujul walad wa takhrujul bin wa qad irtasamat fi adnahinihima al-manadir allati ra'awha min ummiha wa abiha. Fayatalawwas fakarihahuma wa yakhrujul tifl yabhasu an tariq li tatbiqi dzalika alladhi ra'ahu min ummi wa abi fayatbiqu dzalika ma'a jaratihi. La haula wala quwwata illa billah. Kata Syekh, bisa jadi anak-anak yang melihat kedua orang tuanya misalnya mohon maaf tidak berbusana, kemudian mereka akhirnya mengikutinya dan mereka keluar rumah ya, mengunjungi tetangganya dalam keadaan yang dia lihat dari kedua orang tuanya, atau wa ma'a zamilatihi, atau dengan kawan-kawannya, bal wa ma'a ukht. Subhanallah. Bahkan yang khawatir itu kejadian misalnya adanya hubungan suami istri, mereka praktekkan dengan saudara-saudara kandungnya. Fi buyutil ladina la yatahaffadhunahu wa la yufarriquna bainal abna fil madaji'. Terutama bagi keluarga yang dia tidak punya aturan dalam rumahnya, tidak memisahkan tempat tidur antara anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ya subhanallah. Wa yara min ummihi wa abi mandaran musiran fa kaifa yasna ma ukhtah. Ya. Mereka sudah melihat sesuatu pandangan yang mungkin bagi mereka itu sesuatu yang aneh gitu loh, sesuatu yang ada tanda-tanya kan, anak-anak itu penasarannya luar biasa ya. Maka yang paling ditakutkan adalah ketika mereka melakukan apa yang mereka lihat itu dengan kakak adiknya. Inna syaitan harisun 'alal fasad, ya, dan kita tahu bahwa syaitan itu benar-benar dia itu perhatian betul untuk merusak anak Bani Adam, ya, subhanallah. Kemudian di sini Syekh mengatakan faqad yaqudahu ilal fasadi waradila ma ukhtah wal iyadu billah. Bahkan syaitan itu bisa memanfaatkan momen ini untuk menjerumuskan kerusakan, ya, yang mana kerusakan itu adalah perbuatan zina di dalam rumah itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dan anak keturunan kita dari perbuatan yang hina, yaitu perbuatan zina, apalagi wal iyadzubillah sampai perbuatan itu dilakukan di rumah, ya, bersama keluarga dekat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan qad bayyana dinun nadhif. Subhanallah. Subhanallah. Ini ya teman-teman. Ini Ibu Rosnah. Iya Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ya mungkin ada kita berbaik sangka saja. Ada ini ya, ada net yang mungkin jaringan yang tidak bagus. Baik, sedikit lagi ya akhwat. Jadi, subhanallah ya, agama kita, subhanallah, itu benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana anak-anak itu memiliki pikiran yang jernih gitu loh. Masya Allah ya teman-teman. Agama kita tuh mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga akal. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi benar-benar agama yang sangat memberikan perhatian yang besar terhadap akal, ya, terhadap kebersihan jiwa, itu adalah agama kita, agama Islam. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai kata Syekh, alla falitumatsilul muslim wal muslima li awamirillahi azza wa jal. Sampai-sampai kita diminta untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Bahkan di sini ya teman-teman, tolong perhatikan ibu-ibu. Di sini saya mengatakan, hendaklah seorang ibu ketika berada di depan anak-anaknya, amam auladiha, ya, al-murahiqin, fala tatabarraj tabarrujan zaidan. Ya, subhanallah, lihat. Tolong digarisbawahi. Ibu-ibu di depan anak-anak, tolong jangan berhias yang berlebihan. Ya, karena itu akan dijadikan oleh syaitan sebagai alat agar anak-anak, ya, terutama yang punya anak laki-laki, itu untuk akhirnya tergoda dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa kadzalika, dan begitu pula al-walid. Al-walid itu seorang ayah. Dia, ya, tidak memakai baju di hadapan anak-anak putrinya yang di situ mengundang syahwat. Ya, jadi diperhatikan ini. Walaupun di rumah ada batasan-batasannya. Ya, tidak sembarangan kita
menggunakan baju apabila misalnya anak laki-laki kita sudah mulai besar atau anak perempuan kita ya sudah mulai besar. Maka bagi seorang ayah berhati-hati dalam menggunakan pakaian. Bagi seorang ibu hati-hati dalam menggunakan pakaian. Hendaklah dipisah antara pakaian dalam dan pakaian khusus di dalam kamar dan rumah dan di luar rumah. Kahadzal ladzi yamshi bis sarawil qasir fil bait atau yamshi fil klut. Artinya asyuratul qasiru jiddan atau dakhilal bait. Fayuhaddidu hadha syura wa hadha sirwal auratu amamuha. Jadi intinya di sini Syekh mengatakan hati-hati juga para ayah yang mana dia memakai celana pendek gitu, celana pendek ya walaupun itu di rumah gitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai ini akan mengundang anak-anak perempuannya akhirnya waliyadzubillah ada sesuatu terhadap ayahnya. Wal istidzan syar'un min ajil basar. Ya, dan meminta izin ini adalah sesuatu yang disyariatkan untuk menjaga pandangan. Lihat, subhanallah, subhanallah. Ya, jadi untuk menjaga pandangan kita maka kita diperintahkan untuk meminta izin ketika memasuki kamar orang tua kita ataupun anak-anak memasuki kamar kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama ju'ilal idnu min ajlil basar." Ya, tidaklah dijadikan perintah untuk meminta izin, disyariatkan yang meminta izin itu diantara tujuannya adalah untuk menjaga pandangan. Subhanallah. Fa idza kana al-amru kadzalik fajadiru bil abawain an yahfadhu auladuhuma wal hafidh huwa Allah subhanallah. Jadi kita ikhtiar ya akhwat, ya sebagai orang tua tetap kita pun harus menjaga anak-anak kita. Walaupun subhanallah tetap yang menjaga anak-anak kita ketika kita tidak lagi mata kita bisa menjaga mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah ya, kita menjauhkan anak-anak kita untuk menonton film-film al-aflamus sayyi'ah, film-film atau mungkin tontonan-tontonan yang buruk ya, allati tabussul fisq war radilah. Ini terutama hindari nonton-nonton sesuatu yang membuka aurat orang lain gitu ya, atau melihat sesuatu yang tidak selayaknya dilihat oleh anak-anak kita. Ya subhanallah. Kenapa? Karena ini akan mengundang kerusakan ya. Dan kita penting bagi kita juga teman-teman mengingatkan anak-anak kita untuk menjaga pandangannya. Diingatkan kembali, nak, mata ini adalah pemberian dari Allah. Mata ini nikmat dari Allah. Besok di akhirat matamu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Untuk apa digunakan matanya? Kemana melihat? Ya. Jadi walaupun engkau di rumah, di depanmu ada layar HP, maka lihatlah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan sekali-kali membuka tontonan-tontonan yang Allah akhirnya tidak suka. Ya, ini adalah bagian dari pengajaran kepada anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah. Kadang kita lupa ya akhwat. Ya, kita sudah memberikan HP tapi kita tidak menjelaskan aturan untuk memandang apa saja yang boleh dipandang. Ya, subhanallah. Kaifa bil bint al-bikr al-murahaqa idza ra'at syaban mumtali'an fahulatun yatakhda'na fatat wa yuqabbiluha wa ya'luha alla tatawaffaq nafsiha ila an takuna mithlu hadhihi al-fatat fatajidu biha syahwah bima yadfa'ha ila al-wuqu'i fil makruh wal muharram wal 'iyadu billah. Subhanallah. Ya, apa jadinya seorang anak, ya terutama seorang anak laki-laki ketika dia melihat ya subhanallah, di sini disebutkan oleh Syekh ya ketika dia melihat seorang laki-laki yang di situ bukan mahramnya ya, melihat laki-laki yang mungkin memeluk wanita lain ya, maka ini pun akan menjadi pemandangan yang masuk dalam pikirannya dan akan membangkitkan syahwat. Kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ya, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla telah haramkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inna ba'dal ulama ya akhwat, sebagian ulama mereka menyebutkan yadhkuruna annal mar'a idza ra'at farsan yanzu ala unsa minal farsani aw qittan ya'lu qittah wa nahwu dhalik tahji wa tashtaqu ilal jima' hiyal ukhra. Jadi kata Syekh, ini sedikit lagi, bahwa sebagian ulama itu mengatakan seorang perempuan, subhanallah, ini mohon diperhatikan ya akhwat. Apa kata Syekh? Seorang perempuan ya, itu terkadang ketika melihat seekor kuda
yang menaiki kuda betina, kuda jantan menaiki kuda betina, atau kucing jantan menaiki kucing betina, maka timbul keinginan dalam dirinya untuk melakukan hal yang serupa. Ya, subhanallah. Maka wajib bagi orang tua dia menjaga pandangan anak-anaknya. Ya, lebih-lebih ya ketika anak-anak ini melihat sesuatu dari kedua orang tuanya. Maksudnya melihat tingkah laku hewan saja akan terbesit dalam dirinya untuk meniru. Ya, apalagi melihat keadaan orang tuanya, yang mana mungkin orang tuanya tadi ya sedang dalam keadaan tidak berbusana, sedang ya melakukan hubungan suami istri. Maka jagalah pandangan anak-anak kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah selesai kajian untuk kita meminta izin dan bagaimana apa hikmahnya dari meminta izin. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang bertanggung jawab ya atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena kitalah yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kelak nanti di akhirat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairah kepada jamaah sekalian dan juga kepada para panitia yang sudah berusaha keras ya Masya Allah untuk terlaksananya kajian di sore hari ini. Jazakumullahu khairah. Insyaallah untuk kajian pekan depan judulnya adalah jaga anak-anak kita. Ya, jaga anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.